hal terkait hasil sidang yang hari ini dilakukan antara Sofyan dan Wahlan. Itu kepada pengacara Pak Sofyan dan yang ada di samping saya sekarang, saya mau tanyakan bagaimana perkembangan sidang sampai dengan saat ini, Pak. Ya, jadi terima kasih banyak Pak Hamzah. Alhamdulillah sidang tadi ini menyangkut jawaban daripada pihak tergugat dan sudah dijawab dan kami akan jawab menjawab karena ini masih dalam ranah pengadilan etik dan publik dan mudah-mudahan minggu depan kami akan jawab. Yang jelas tadi kami sempat mengkritisi pihak BPN dalam hal ini yang diwakili oleh stafnya karena dulu waktu persidangan yang lalu sebelum persidangan yang lalu BPN sangat ngotot untuk melakukan pembayaran. Artinya secara teori kalau BPN ngotot sekali untuk melakukan pembayaran yang dimana kita 2 kali telah menyurat untuk membatalkan pembayaran tersebut dan itu diindahkan selalu oleh pihak BPN, berarti secara de facto BPN punya bukti-bukti otentik kenapa bisa Wahlan itu akan dibayar, akan direkomendasikan ke pengadilan. Dan hal ini menurut saya bahwa ada dugaan tersembunyi buat saya bahwa saya sebagai seorang pengacara daripada dan kawan-kawan dari LMRI daripada saudara Sofyan ini beranggapan bahwa rupa-rupanya BPN ini tidak punya bukti-bukti otentik dalam mengajukan seseorang untuk dilakukan pembayaran di dalam pembebasan lahan rel kereta api yang direkomendasi oleh BPN untuk dibayarkan melalui pengadilan negeri. Saya sinyalir menurut dugaan saya banyak yang abal-abal, ini perlu diselidiki. Kejaksaan ini harus turun, nggak boleh tidak. Polisi harus turun. Saya minta ini kepada Presiden Jokowi dan kepada Menteri Sofyan Djalil, ini nggak boleh ini dibiarkan. BPN ini adalah alat pemerintah dibawahi oleh Presiden dalam sebuah kementerian dan sangat jelas kemarin Pak Sofyan Djalil datang ke Makassar di Kanwil itu mengatakan bahwa catatan buat kejaksaan dan kalau perlu KPK. Berikut penjelasan BPN Pangkep Andi Muhammad Ashhan. Hak menjawab sebenarnya ini ya, karena di sini pertama ada ketua P2T, ya, kedua ada namanya kepala kantor. Jadi kalau masalah konsinyasi itu kan kita ini sudah di atas aturan, kita tidak mungkin berjalan di luar dari aturan. Jadi kenapa kami konsinyasikan orang? Karena dalam tenggang waktu setelah 14 hari setelah musyawarah bentuk ganti kerugian itu dan tidak ada berkas, mau ada berkas mau tidak ada berkas, mau tidak setuju pada saat itu, ya kami melakukan konsinyasi sesuai aturan Undang-Undang Nomor 2 ya tentang pengadaan barang ya untuk Nomor 19 yang baru. Jadi bukan tidak ada dasar bahwa kita sudah mengajukan untuk konsinyasi. Jadi semua ada dasarnya, semua ada aturannya. Dan habis itu ya kan pemutusan hukum karena sampai akhir. Ini sudah berapa tahun kan? Sudah lewat. Ya. Begini, jadi makanya terbuka ruang. Dia keberatan kan? Jadi uang itu kami titip di pengadilan. Jadi siapapun nanti di akhir, di akhir yang menentukan kan pengadilan nanti siapa yang menang di situ, itu yang terima uang ganti kerugian. Makanya kita konsinyasikan karena ada beberapa penyebabnya. Ada yang tidak setuju, ada sengketa lahan. Nah makanya itu kita titip. Jadi siapapun nanti yang menang atau yang ditetapkan pengadilan bahwa inilah yang pemilik yang sah, dia akan menerima uang ganti. Sementara hari persidangan yang sama, kuasa hukum Muhammad Nasir SHMH di Pengadilan Negeri Pangkep juga melakukan protes karena penundaan sidang terkait pengadaan
lahan rel kereta api di Pangkep. Berikut protesnya. Yang kita hadapi sekarang di pengadilan ini adalah kasus apa dan siapa yang rel kereta api. Terjadinya gugatan penetapan harga yang tidak sesuai dengan keinginan masyarakat, yang dilakukan penetapan hanya secara sepihak dan tidak melibatkan pihak pemilik lahan. Makanya pihak pemilik lahan memberikan kuasa kepada pendamping sebagai kuasa hukum, melakukan upaya hukum dan melakukan gugatan terhadap diajukan ke Pengadilan Negeri Pangkep karena adanya ketidakcocokan dalam hal penempatan pembebasan lahan kereta api di Kabupaten Pangkep ini. Mengingat dalam hal itu sampai terjadi pemaksaan eksekusi, pemaksaan penrusakan lahan sampai masyarakat menangis berteriak di mana tempat mengadu lagi kalau bukan kepada siapa-siapa lagi. Jadi oleh karena itu kami minta kepada Kapolres, Bapak Bupati, Bapak Balai Perkeretaapian dan seluruh muspida yang ada di Kota Makassar, di Kota Pangkep ini memberikan bantuan terhadap kepada masyarakat yang merasa ditersolimi dari rampas haknya. Sampai saat ini belum ada kesudahan di Pengadilan Pangkep. Sampai sekarang tertunda-tunda dan bermacam-macam alasan pada waktu menghadapi gugatan. Salah satu ampa gugatan yang tergugat ini kalau tidak hadir dua, cuma dua yang hadir, satu yang hadir, satu yang tidak. Ini menunda-nunda waktu sampai kapan bisa selesai persoalan ini.